فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bab yang ke-9, bab kedua terakhir dari kitab ini. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Yasin. Yaumi wal Laila. Ahsantum, barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab at-tasi', bab yang ke-9. Fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, tentang menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf. Apa bedanya Al-Quran, apa bedanya mushaf? Jundi. Mushaf tulisannya, Al-Quran secara menyeluruh. Apa Syakilah? Ayo. Baik, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamnya Allah. Mushaf adalah lembaran-lembaran yang mengumpulkan kalamullah. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalamnya kalam Allah. Ahsan, tabarakallahu fiik. I'lam anna al-Quran al-aziz kana mu'allafan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran al-aziz dahulu telah disusun, telah ditulis di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma huwa alaihi fil masahifil yaum, sesuai dengan apa yang sekarang ini di mushaf-mushaf. Dan ini barakallahu fikum sebagai bantahan kepada sebagian orang yang bersungguh-sungguh dan serius melakukan kebid'ahan lalu berargumentasi, siapa yang bikin mushaf? Bukankah di zaman Nabi belum ada mushaf? Kalau begitu bid'ah dong. Kenapa kalian pakai mushaf wahai ahli sunnah? Berarti boleh bid'ah. Itu bid'ah hasanah. Ini diantara dalil yang mereka sebutkan. Dan ini diantara yang terkuat yang mereka punya. Iya. Bahwasanya barakallahu fikum, kalau bid'ah tidak boleh, yang mana itu mendatangkan kebaikan, kenapa kalian pakai mushaf? Karena mushaf tidak ada di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bantahannya kata An-Nawawi, ketahuilah anna al-Quran al-aziz kana mu'allafan, bahwasanya Al-Quran al-aziz itu sudah tersusun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma huwa alaihi fil masahifil yaum, sesuai dengan apa yang ada di mushaf-mushaf sekarang ini. Walakin lam yakun majmu'an fi mushaf, akan tetapi belum dikumpulkan dalam satu mushaf tertulis, walaupun terpisah-pisah.
belum terkumpul dalam satu mushaf. Bal kana mahfuzan fi suduri rijal, melainkan dahulunya terjaga di hati para penghafalnya. Fakana tawaifu minas sahaba yahfazunahu kullahu, dan di sana ada beberapa dari kalangan para sahabat yang menghafalkan Al-Quran secara menyeluruh. Wa tawaifun yahfazuna ab'adan minhu, dan sebagian kelompok ada yang menghafal sebagian dari Al-Quran, tidak sempurna. Falamma kana zamanu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, maka di kala zaman kepemimpinannya Abu Bakar as-Siddiq, wa qutila katsirun min hamalatil Quran, dan terbunuh kebanyakan dari para penghafal Al-Quran, khafa mautahum, maka Abu Bakar khawatir matinya semuanya. Mereka yang telah mencatat dan juga menghafal dikhawatirkan mati. Waqtilafu man ba'dahum fi, dan Abu Bakar mengkhawatirkan adanya perselisihan orang-orang setelah mereka tentang Al-Quran. Fastasyara as-sahabata radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushaf, maka Abu Bakar pun bermusyawarah kepada para sahabat, bagaimana kalau Al-Quran itu dikumpulkan dan dijadikan sebagai mushaf. Nah, kenapa barakallahu fikum sebagian mereka mengumpulkan dalam jaridah, lembaran-lembaran, ada yang di kulit ditulis, ada di pelepah-pelepah kurma. Dikhawatirkan nanti orang-orang yang membawanya meninggal, kemudian barakallahu fikum tidak didapatkan lagi. Sebagaimana barakallahu fikum sebagian ayat tidak tertulis, tapi hanya dihafalkan oleh sebagian orang. Di antaranya ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Kumpul itu. Nah, tidak didapatkan kecuali dari satu sahabat saja, yang mana barakallahu fikum sebelumnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersyarat kepada para pengumpul Al-Quran bahwa jangan kalian catat kecuali ayat tersebut dipersaksikan oleh dua orang, kecuali ayat terakhir dari surat At-Taubah. Kalau tidak salah namanya sahabat yang menghafalnya Khuzaimah. Hanya dia yang mengatakan bahwa itu dari ayat Al-Quran, tapi dikarenakan di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam menerima persaksiannya seorang diri dan dijadikan sebagai dua persaksian, maka Utsman mengatakan ambil, karena di masa hidup Nabi menerima saksinya dan dianggap dua orang saksi. Maka ditulis ayat terakhir dari surat Al-Baqarah melalui persaksian satu orang, tapi dianggap sebagai dua orang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sebagiannya barakallahu fikum tertulis dan yang lainnya sudah hilang. Sehingga barakallahu fikum para sahabat terpaksa untuk mencari dari hafalan yang belum sempat tertulis. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Kalau mati semua nanti yang tertulis hilang, apalagi barakallahu fikum tinta-tinta zaman dahulu tidak seperti yang sekarang. Lebih gampang untuk pudar dan lontar. Maka Abu Bakar khawatir. Bermusyawarah kepada para sahabat, bagaimana kalau kita kumpulkan dalam satu mushaf. Nah, fa'asyaru bidzalik, maka para sahabat pun memberikan musyawarah dengan hal itu, artinya mereka setuju. Fakatabahu fi mushaf, maka beliau pun, yaitu atas perintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Wa ja'alahu fi baiti Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan beliau menjadikan mushaf tersebut, mushaf satu-satunya, di rumahnya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan saat itu barakallahu fikum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak menarik semua yang tertulis. Beliau kumpulkan apa yang tertulis, dan yang tertulis masing-masing sahabat masih punya sendiri-sendiri dari apa yang mereka telah tulis dari masa hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma kana zaman Utsman radhiyallahu an, maka di saat masa kepemimpinannya Utsman radhiyallahu anhu, wantashara al-Islam, Islam pun bertebaran, menyebar. Khafa Utsman wuqu' ikhtilafi al-muaddi la tarki syai' min al-Qur'an, maka Utsman khawatir terjadi perselisihan yang mengantarkan untuk meninggalkan sebagian dari Al-Quran. Apalagi barakallahu fikum saat itu masing-masing punya qiraah. Abdullah bin Mas'ud punya qiraah
yang menyelisihi qiraah mushaf yang telah ditulis oleh Abu Bakar dan juga Utsman. Wal laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla. Apa setelahnya? Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Abdullah bin Mas'ud punya bacaan sendiri. Bacaannya dia wadzakari wal untha. Begitu disampaikan oleh para tabi'in, maka dia mengatakan demi Allah, begitu bacaannya. Dia tetap konsisten dengan bacaan itu. Dan juga barakallahu fikum, di antara ayat yang berbeda diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini bacaan yang benar. Bacaan dalam Sahih Bukhari Muslim, wa ma utu minal ilmi illa qalila, dengan lafaz ghaibun, dengan dhamir ghaib. Adapun yang kita baca dengan dhamir mukhatab, wa ma utitum. Baik. Dan wa ma utu ini riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi tidak dibaca. Yang ini yang dikhawatirkan oleh Utsman ibn Affan, berselisih nanti orang-orang. Baik. Sehingga barakallahu fikum, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf yang tertulis. Yang artinya yang punya sahabat masing-masing punya sendiri, kumpul. Jangan sampai jadi pegangan nanti berselisih. Nah, فَأَخَافَ عُثْمَانُ وُقُوعَ اخْتِلَافِ الْمُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ. Maka Utsman khawatir terjadi perselisihan yang mengantarkan untuk meninggalkan sebagian dari Al-Quran. Awiz ziyadati fi, atau beliau khawatir terjadi tambahan dari dalam Al-Quran. فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ الَّذِي عِنْدَ حَفْصَةٍ الَّذِي أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مَصَاحِفَ. Maka beliau pun mencatat, menulis dari apa yang telah terkumpul yang ada di sisinya Hafsah. Kapan itu? Di masanya Abu Bakar terkumpul. Nah, maka Utsman bin Affan minta apa yang ada dari Hafsah untuk ditulis lagi. Alladzi ajmatis sahabatu alaihi, di mana dahulu para sahabat telah sepakat mengatakan itu sebagai di masanya Abu Bakar. Masahifa, beliau memerintahkan untuk menulis beberapa mushaf, dan yang tenar saat itu dicetak 4 mushaf. 1 kemudian dicetak menjadi 4 setelahnya. Wa ba'atha biha ila al-buldan. Lalu Utsman bin Affan mengutus mushaf tersebut ke negeri-negeri. Wa amara bi itlafi ma khalafaha, dan Utsman memerintahkan untuk menghancurkan apa yang menyelisihinya. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak mau hancurkan punyanya, disembunyikan. Kenapa? Karena kapan ketahuan harus dihancurkan, saat kepada pemimpin. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang punya qiraah yang lain dari yang lain, dia sembunyikan qiraahnya. Begitu dia ditanya, kenapa kau tidak menghancurkan, kenapa kau tidak merubah bacaanmu itu? Dia baca ayat dari surat Ali Imran. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang menyembunyikan sesuatu, nanti dia akan datang membawanya di hari kiamat. Ini istinbatnya dari beliau, padahal ayat tadi, ayat yang berkaitan dengan harta ghanimah yang disembunyikan, dianggap ini harta ghanimah. Wa may yaghlul ya'ti biha yaumal qiyamah. Bima ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang menyembunyikan sesuatu berupa harta yang berharga, dia akan datang. Pokoknya saya bawa nanti hari kiamat ini. Sehingga dia bersikeras untuk mempertahankan mushaf yang dia ambil dari, menurut beliau, dari Nabi SAW, walaupun menyelisihi apa yang disepakati oleh para sahabat. Oleh karena itu bacaan beliau tidak diambil. Bacaan beliau barakallahu fikum tidak diambil. Nah, di sini Utsman memerintahkan untuk menghancurkan apa-apa yang menyelisihi mushaf yang telah disalin di masa itu. Wa kana fi'luhu hadha bi ittifaqin
minhu wa min Ali bin Abi Thalib wa sa'iri sahabah wa ghairihim radhiyallahu anhu. Dan perbuatannya ini sesuai dengan kesepakatan dari beliau, yaitu persetujuan dari beliau, dari Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat lainnya. Dengan artian barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Utsman juga adalah kesepakatan di masa itu. Nah, lalu bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Beliau sepakat tapi tidak mau hancurkan punyanya. Sepakat untuk sebarkan Al-Quran yang dicatat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, tidak ada dalil yang mengatakan ini bid'ah. Dan tidak ada dalil yang mengatakan atau bisa dijadikan sebagai penguat bahwasanya boleh bikin bid'ah dalam agama dengan alasan adanya mushaf. Karena pada asalnya Al-Quran sudah dicatat di masa hidup Nabi, walaupun belum terkumpul jadi satu. Ada orang-orangnya di kertas, ada yang di kulit, ada yang di pelepah korma, dan seterusnya. Nah, akan tapi barakallahu fikum, mereka mengumpulkan dikarenakan para penghafal Al-Quran sudah banyak yang mati, terbunuh dalam peperangan, dikhawatirkan hilang. Dan ini semua barakallahu fikum berdasarkan kesepakatan para sahabat yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa. Siapa yang sepakat? Abu Bakar. Dilanjutkan oleh Umar, walaupun Umar hanya menjaganya. Lalu kemudian barakallahu fikum, Utsman melanjutkan program itu dengan mencetak lebih banyak dari apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Bittifaqi Ali, sesuai dengan kesepakatan Ali. 4 Khulafa ar-Rasyidin yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan ikuti sunnah mereka. Maka barakallahu fikum, di sini tidak ada bid'ah. Ini adalah suatu hal yang telah dijalankan di masa hidup Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Berdasarkan kesepakatan para sahabat yang paling tidak barakallahu fikum khulafa 4 sepakat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Sekiranya itu sesat, maka niscaya ada yang menyelisihi. Nah, wa kana fi'luhu hadha biittifaqin minhu wa min Ali bin Abi Thalib wa sa'iri sahabati wa ghairihim radhiyallahu anhu. Dan dahulu perbuatannya ini sesuai dengan kesepakatan dari beliau, Ali bin Abi Thalib dan sa'iri sahabat dan selain mereka radhiyallahu anhum. Dan ini juga barakallahu fikum bantahan bahwasanya tidak ada mushaf yang lain, karena yang lainnya sudah disuruh hapus. Sebagaimana yang diakui oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan kami punya mushaf Fatimi, dititipkan dan disimpan di sisi Fatimah radhiyallahu anha. Kalian tidak tahu, kami saja Ahlul Bait yang tahu. Sampai detik ini belum pernah dinongolkan, tidak pernah muncul. Katanya apa yang kalian punya itu, mushaf yang kalian pegang itu baru kulitnya. Kami punya isinya, tapi tidak pernah dimunculkan. Kalau berani, munculkan. Tapi barakallahu fikum, gayanya je. Allah musta'an. Dan apa yang disebutkan di sini barakallahu fikum dalil bahwa yang lainnya sudah disuruh untuk dihancurkan. Wa innama lam yajma'hu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahidin lamma kana yatawaqqa'u min ziyadah. Lalu beliau kasih jawaban. Kalau ada yang kasih tanggapan, kenapa memang tidak dikumpulkan di masa hidup Nabi? Kan mungkin, bisa. Iya. Beliau katakan, hanyalah Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran tersebut dalam satu mushaf lamma kana yatawaqqa' min ziyadah, karena ada kemungkinan masih ada tambahan ayat turun. Wahyu belum berhenti. Kalau dikumpulkan maka nanti diselipkan lagi. Sehingga barakallahu fikum, karena ayat masih turun, ada kemungkinan ada tambahan. Karena barakallahu fikum, susunan ayat itu Nabi alaihi salatu wasallam yang katakan, letakkan ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini. Sehingga barakallahu fikum, saat itu belum memungkinkan untuk digabungkan menjadi satu. Nah, wa nusikha ba'dul matulu, karena ada kemungkinan juga sebagian yang dibaca dihapuskan hukumnya. Seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah kalau berzina, rajam keduanya. Ayat ini dibaca di masa hidup Nabi. Tapi setelah itu terhapus hukumnya, malah terhapus bacaannya walaupun hukumnya masih laku.
Ada kemungkinan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa saja yang kami hapuskan suatu ayat atau kami buat lupa orang-orang dari ayat tersebut, kami akan datangkan yang sebanding dengannya atau yang lebih baik darinya. Di masa hidup Nabi ada kemungkinan ayat itu dilupakan atau dihapuskan. Baik dihapuskan hukumnya atau dihapuskan bacaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk dicatat saat itu. Nah, walam yazal dzalika tawaqqu' ila wafatihi, dan kemungkinan itu terus ada sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Falamma amina Abu Bakr wa sa'irus sahabati radhiyallahu anhum dzalika tawaqqu', maka tatkala Abu Bakar dan seluruh para sahabat merasa aman dari kemungkinan terjadinya hal tadi, waqtabatil maslahatu jama'aha, dan maslahat mengharuskan untuk mengumpulkannya, fa'aluhu radhiyallahu anhum, maka para sahabat pun melakukan hal itu. Waqtulifa fi 'adadil masahif allati ba'atha biha, dan diperselisihkan berapakah jumlah mushaf yang disebar luaskan oleh Utsman. Faqala al-Imam Abu Amr ad-Dani, aktsarul ulama ala anna Utsman kataba 4 nusakh. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya Utsman hanya mencetak 4 mushaf. Hanya mencetak berapa? 4 dari yang aslinya. Jadi semuanya berapa? 5. Faba'atha ila al-Basra ihdahunna, salah satunya diutus ke Basrah. Wa ila al-Kufa ukhra, satunya dikirim ke Kufa agar nanti orang-orang mencetak di sana. Nah, wa ila Syam ukhra, dan ke negeri Syam satu. Wa htubisa indahu ukhra, dan yang sisanya disimpan di sisi beliau. Wa qala Abu Hatim as-Sijistani, Abu Hatim as-Sijistani berkata, kataba Utsman 7 masahif. Abu Hatim mengatakan Utsman mencetak 7 mushaf. Ba'atha wahidan ila Makkah, satu diutus ke Makkah. Wa akhar ila Syam, yang lainnya ke Syam. Wa akhar ila Yaman, yang lainnya ke Yaman. Wa akhar ila Bahrain, yang lainnya ke Bahrain. Wa akhar ila Basrah, satu lagi ke Basrah. Wa akhar ila Kufah, satu lagi ke Kufah. Wa habasa bil Madinah wahidan, dan satu ditahan di kota Madinah. 7. Dan tidak menutup kemungkinan barakallahu fikum setelah 4 cetak lagi 3. Tidak menutup kemungkinan. Karena barakallahu fikum masa kepemimpinan Utsman bin Affan 12 tahun, dan itu mungkin saja terjadi. Dan sekarang barakallahu fikum pabrik percetakan Al-Qur'an ada di kota Madinah. Pabrik percetakan Al-Qur'an terbesar dan dibagi-bagikan dengan gratis untuk para jamaah yang datang berkunjung. Syarat datang berkunjung ke pabrik barakallahu fikum di kota Madinah, dan itu barakallahu fikum yang yu'tamad, yang menjadi pegangan rujukan mushaf-mushaf yang lain. Kalau ada yang salah kembalikan ke situ. Ada di kota Madinah. Yang datang ke sana kalau mau dapat mushaf gratis, kalau cari yang dijual 40 real, mahal juga. Paling murah 30, tergantung ukuran. Kalau mau gratis datang ke sana, bayar 10 real, tanya mobil PT, bilang Masna al-Quran al-Masahif, pabrik Al-Quran, diantar ke sana, antri panjang, gratis, makanya panjang antrinya. Kalau subhanakallah fikum, lihat bagaimana cara pencetakannya, lembar demi lembar, berapa banyak penyusunannya, orang-orang yang menelitinya, dan seterusnya. Nah, kemudian barakallahu fikum setelah keluar nanti dibagi-bagikan mushaf. Baik. Hada mukhtasar ma yata'allaqu bi awwal jam'il mushaf. Ini ringkasan apa yang berkaitan dengan pertama kali pengumpulan mushaf. Wa fihi ahaditsu katsiratun fi sahih, dan padanya terdapat hadis-hadis yang banyak dalam sahih. Dan kisahnya Utsman bin Affan barakallahu fikum disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang pengumpulan Al-Qur'an. Wa fil mushaf 3 lughat, dan kata mushaf ada 3 bahasa. Dhammil mim wa kasriha wa fathha. Mushaf, mashaf, mishaf. Ada 3 bahasa. Apa yang berbeda? Mimnya saja. Mushaf, dan ini yang paling sering kita sebut, mashaf dan mishaf.
Fadhammu wal kasr masyhuratan. Dhamma, mus dan nis itu yang paling tenar. Wal fathu dzakaraha Abu Ja'far An-Nahas wa ghairihi. Adapun mashaf maka itu telah disebutkan oleh Abu Ja'far An-Nahas dan yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada yang mengatakan mishaf jangan ingkari. Itu lughah yang juga tenar. Sebagaimana mengatakan mushaf. Nah, tapi barakallahu fikum mashaf itu jarang didapatkan. Dan beliau katakan hanya Abu Ja'far An-Nahas yang menyebutkan tentang hal itu. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan jam'ul mushaf. Naftahis.